Oke Bapak Ibu, untuk membuat bedengan, yang pertama Bapak Ibu bisa melihat dulu lahannya. Nah, tentunya lahan yang dilihat ini lahan orang lain apa punya sendiri? Punya sendiri ya. Nih kalau tanpa diolah kan keras Bapak Ibu. Bisa kita cek gini kan. Kalau seperti ini kita tekan, kalaupun kita tanam sayur kan berat untuk tumbuh ya. Maka kalau kita melihat lahan seperti itu harus kita proses. Ini setengah proses ini masih empuk tapi masih kurang dalam Bapak Ibu ya. Harus sampai sekitar 20 sampai 30 cm, 20 cm lah. Tinggi bedengannya itu ketika ditusuk sama kita itu dia sudah enak. Jadi caranya bagaimana supaya kita memiliki bedengan yang bagus Bapak Ibu. Ketika melihat lahan tandus, Bapak Ibu mau garap sayur, ingat aja prinsipnya obati gitu aja. Apa? Obati. O-nya itu olah yang baik. O-nya itu olah yang baik. Jadi ketika lihat ini keras gini Bapak Ibu, wah ini perlu diobati kan gitu kan. Tapi ketika ngomong obati, jangan ingatnya ke kimia. Nah jadi O-nya apa tadi O-nya? Obati. B-nya itu beri pupuk yang berkualitas. B-nya apa? Beri pupuk yang berkualitas. Ya dikasih pembenah tanah, dikasih kemudian arang sekam, dikasih abu atau dikasih pupuk yang bagus. A-nya apa? Adakan drainasenya. Ya seperti ini nih, ini kan drainase. Drainasenya buat jalan air biar nggak kebanjiran atau ya untuk penyiramannya. Baru obat. T-nya apa? Tinggi bedengannya minimal 20 cm. Itu Bu ya, jadi diukur Bapak Ibu 20 cm, tingginya berapa? Nyampe 20 cm. Supaya akar tuh tanaman sayur kita ini bagus tumbuhnya ya. Kemudian I-nya apa? I-nya ingat kalau bedengan sudah jadi jangan diinjak-injak. Kalau belum jadi ya nggak apa-apa kita injak gini Bapak Ibu. Tapi kalau sudah jadi jangan eman. Supaya apa? Supaya kita selama setahun nggak nyangkul lagi. Tinggal ngolah aja gitu. Jelas bisa dipahami? Nah, cara ngolahnya begini Bapak Ibu. Ini kan sudah dibantu sama teman-teman. Seharusnya kalau dia hari yang pelatihan yang 5 hari itu bikin sendiri, ya kan? Ini yang 2 hari enak bos, tinggal ngelihat aja. Jadi yang pertama itu dibersihkan dulu rumputnya. Nah, ini bersihkan rumputnya kayak gini Bapak Ibu ya. Bersihkan rumputnya. Nah, rumput ini kira-kira ada manfaatnya apa enggak? Bener nih yakin? Bisa dibuat pupuk enggak? Nah ini nanti bisa kita buat jadi kompos hitam. Bagaimana caranya? Buat seperti ini nih. Ya itu ya di bapak-bapak itu. Ini untuk pembuatan kompos hitam. Bikin kotak begini. Dilobangi dulu 20 cm ke bawah. Ya kemudian dikasih ranting-ranting kering atau ranting-ranting yang sudah busuk. Habis itu baru dimasukkan rumput-rumput dari sini kita masukkan. Mohon maaf ya, roda ngebul. Nah kayak gini. Baru atasnya diambilkan tanah yang subur. Tanah yang sudah jadi atau kompos yang sudah jadi. Kalau Bapak Ibu punya pohon bambu gitu, ambil tanah yang di bawahnya di daun bambu yang sudah jatuh. Untuk nutupi itu. Satu lapis. Kemudian dikasih lagi rumput lagi, dikasih itu lagi. Kalau enggak minimal tanah yang sudah subur lah. Atau tanah yang gembur yang diambil Bapak Ibu waktu ngegali tadi. Ya, itu kan masih ada top soilnya. Top soil Indonesia itu antara 10 cm sampai 20 cm. Tahu top soil ya? Tanah yang bagus, gitu. Tanah yang gembur, yang bagus ya. Oke, sekarang cara ngolahnya setelah kita kumpulkan rumput-rumputan tadi ke tempat pembuatan kompos hitam. Ini jadinya antara 2 bulan sampai 3 bulan. Sekali-kali disiram sama air cucian beras. Sebaiknya tutup atasnya nggak apa-apa. Atasnya aja ya, biar hujan nggak masuk ke dalamnya. Kita kasih air cucian beras aja bila perlu rata basahnya biar cepat busuknya. Makanya air cucian beras itu ditampung tuh manfaatnya banyak sekali. Apalagi kalau di pondok kan. Nah, santrinya banyak, sekali masak berapa kilo gitu kan. Nah, udah berapa banyak itu air cuciannya kan? Wah, itu rezekinya. Ditampung ya. Jelas Bapak Ibu? Sekarang cara ngolah lahannya. Monggo Mas. Mas Budi. Nah, ini dicangkul dulu sedikit, tarik ke sini. Nah. Tarik lagi Mas, tarik dulu.
Ya. Ditarik dulu, ya. Keluarkan dulu Bapak Ibu, keluarkan situ, ya. Ini mah udah enak ya, udah gembur. Kalau yang masih keras lah beda ya. Dah cukup. Sekarang ambil aja Mas garpunya. Nah, karena ini seolah-olah tanahnya keras. Jadi kalau ini kan kami samakan dengan tanah yang tempat Bapak Ibu yang belum digarap ya. Jadi ini di garpu Mas. Nah, ditarik ke sana. Terus sini rata sampai ke belakang. Terus caranya gitu. Nah, terus ya. Nah, yang nyangkulnya Bapak Ibu jangan nginjek. Jadi dia mesti mekangkang ya. Harus begini antara tahun ini. Ya, enggak lah aman. Diratakan lagi ya gitu. Oke, diratakan lagi. Terus begitu Bapak Ibu. Ini diselesaikan apa seolah-olah? Oh, seolah-olah aja. Pengen cepat selesai ketahuan ini. Panas ya. Enggak, wah di sana enak. Nah, terus diratakan lagi, dicangkul lagi. Nah, itu Mas, saya cangkul. Diratakan Mas Budi. Ini sama Mas siapa? Mas Ian? Oke. Oke. Terus. Ya. Diambil dulu di ininya, rumputnya diambil. Itu metode yang lain lagi. Ini kan tanahnya dianggap udah subur, Pak. Ini ceritanya setelah diambil rumputnya ya? Iya, setelah diambil rumputnya, dibuat seperti ini dulu. Sudah semua. Ya, oke. Sekalian aja kalau begini. Karena masak mulsa nanti kita. Iya. Ya. Pinggirnya ditarik, Mas. Pinggir biar kelihatan pedengannya, ya. Oke, nanti aja terakhir. Sampai selesai, Mas. Teman-teman masih betah kok ya. Boleh, silakan. Ya dipinggirkan dulu tanahnya ini, pinggirkan sana. Hah? Itu metode yang kemarin yang semalam saya jelaskan itu Pak. Ya. Tuh. Kalau tanahnya tandus, kering, keras, itu pakai metode yang malam saya jelaskan itu, yang malam-malam saya jelaskan ya. Ini tanahnya yang agak mendingan lah. Contoh aja, Mas. Coba pinjam dulu. Coba Pak jenengan tanah keras tuh digarpu, kuat nggak? Contoh lah, kalau tanah ini, yang ini nih. Coba jenengan garpu. Ya. Nah, kan tetap butuh tenaga Bapak Ibu ya. Nah, itu biar mudah, jadi kita nah, contoh aja udah ya. Jadi butuh tenaga. Ini kan udah dicangkul ya. Sudah diratakan. Jadi bisa cepat. Oke, monggo lanjutkan Mas. Dikit lagi. Mau ganti ini ngegarpu. Bapak ya. Monggo. Oh, garpunya banyak. Ya, tingginya yang 20 cm. Nanti kan diratakan lagi nih samping ini. Nanti kelihatan tinggi nanti ya. Yang pinggirnya nanti diambil, yang pinggirnya. Nanti. Setelah selesai semua, nanti pinggirnya dirapatkan. Lihat nanti ya, dilihat aja dulu. Sambil diambil ya, mungkin ada kayak gini, plastik. Ya, karena mau kita pasang apa? Mulsa ya. Kayak gini kan nanti malah menusuk, malah bocor nanti mulsanya. Awas sobek, Pak. Yang penting kan dokumentasi. Cuma orang penting. Penting dokumentasi. Guna sosmed ya, Ra? Mas, jenengan ambil Mas Budi. Pancangkul. Jenengan ini, rapikan yang ini. Yang pinggir ini, Mas.
Yang ini rapikan. Nah ini nanti dirapikan pinggir Bapak Ibu, sudah kelihatan nanti tinggi ya bedengannya. Agak dalam Mas, biar agak tinggi. Naikin ke atas nggak apa-apa. Rokoknya disimpan dulu rokoknya. Aduh. Oh doping ya? Dopingnya itu. Petani modern nih. Tarik Mas ini. Petani milenial. Tarik biar gak ganggu. Ya, awas. Sini aja. Ya, kan rapi, Bu. Ya. Ya. Ya, Mas, ininya sebelah depannya. Nah, depan sini, muter sini. Nah. Oke. Kelihatan tinggi kan? 20 cm ada kan ini kan? Nah, 20 cm ada. Jadi caranya gini. Ya. Diambil ininya. Iya. Iya. Iya, bukan buat turun apa? Pertama kan bikin jarak tanam. Jarak apa? Jarak antar bedeng. Yang kedua kan menambah ketinggian tadi. Iya. Ini jarak antar bedengnya terlalu sempit Bapak Ibu ya. Karena ini kita menyesuaikan dengan lahannya. Paling enak itu antara 40 sampai 50 cm lah antar bedengnya. Kalau Bapak Ibu bikin pendapatan harian yang 30 bedeng itu jarak antar bedengnya bisa 40 50. Ya biar enaknya apa nginjeknya enak ya. Ini terlalu sempit karena kita menyesuaikan dengan kondisi lahan ya. Kemudian diratakan dulu atasnya, bisa pakai kayu, bisa pakai bambu Bapak Ibu ya. Sambil dilihat mungkin ada batu apa sambil dilihat. Jadi Bapak Ibu ratakan. Nah kayak gini-gini bisa dihancurkan. Itu ya. Sambil dihancurkan. Ya. Iya. Harus maksimal Pak. Karena juga mengolah lahan. Monggo ada yang mau bantu? Diratakan, sambil diratakan ya Bapak Ibu ya. Ratakan itu. Kayak yang pelajaran semalam itu pertama harus cangkul dulu. Itu tanahnya bener-bener anu Pak. Tanah yang bener-bener kritis. Yang bener-bener keras. Ya kan. Kalau ini enggak, kan udah saya jelaskan. Pengolahan besok tidak sama dengan yang saya jelaskan ini. Tanah yang kemarin itu yang saya jelaskan, itu tanah-tanah yang benar-benar kritis, berbatu, cadas gitu kan. Tidak bisa. 30 cm toh itu. Ini minimalnya 20 gitu ya. Iya, minimalnya 20. Ya, diratakan, oke. Untuk standarnya bagusnya berapa sih Pak KB? 20 minimal. Apa jarak antar bedeng? 40 lah. 40 sampai 50. Ini kan menyesuaikan dengan lahan yang ada. Kalau 20 jalan aja saya susah. Lah susah ya. Sama dengan kita ini. Ya. Kemudian kita basahi dulu tanahnya. Udah selesai Mas? Ambil itunya. Ya.
Ini seolah-olah air Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini isinya pembenah tanah. Jadi ini kondisi tanahnya kering apa basah? Berarti kan harus kita siram dulu. Ya, harus kita basahi dulu. Nanti. Tenang. Oke. Ya. Jadi kita basahi dulu air ya Bapak Ibu ya. Ini adalah air, kita basahi dulu. Ini pembenah tanah apa kafe? Air dulu. Tapi ini pembedah tanah aslinya gitu ya. Air dulu ya. Kalau Bapak Ibu air dulu biar basah dulu. Karena kita mau masukkan pupuk ya. Pupuknya biar langsung menyerap enak. Pak dirapikan Pak dulu. Itu. Nah, ini cangkulnya nih. Nah. Ini. Pencitraan gitu. Sosmed itu. Itu sebelah sana ya. Orang penting nyangkule. Sosmed iki lho. Bisa, ini kan contoh, ya kan? Kan adanya ini. Pakai ember aja, pakai gayung, pakai apa? Pakai combor juga bisa, ya. Pakai combor, pakai damkar, monggo silakan. Kalau bisa sampai ke bawah, sampai ke bawah. Ini kan contoh ya. Iya, dibasahi dulu sampai basah. Oke. Karena pembenah tanah bisa bekerja dulu kalau kondisi basah begini, Bapak Ibu. Jadi harus kondisi basah dulu ya, sampai ke bawah nyerap basahnya itu. Supaya ketika kita terjunkan pasukan gaib tuh dari pembenah tanah, makhluk hidup yang nggak terlihat dengan bakteri, dia langsung nyerap ke bawah. Oke, sekarang taburkan arang sekam atau abu ya, arang sekam atau abu. Oke Mas, sekarang abunya ditaburkan, ini abunya. Ayo dibantu taburkan garam itunya, abunya biar cepat selesai. Monggo. Dibantu taburkan. Diratakan aja. Ya. Abu atau arang sekam Bapak Ibu ya. Abu. Ya, sambil ditarik ke sini, jangan terlalu banyak. Ya, oke. Enggak, kalau yang penggaram itu yang di lubang kalau nanam jagung. Ya. Kalau ditelobangi aja. Kalau bedengan ini enggak. Terus ratakan. Ambil pupuknya. Kemudian atasnya taburkan pupuknya. Mas Budi, dari sana Mas. Pupuknya Mas. Pupuknya kalau nanam sayur kita ngambilnya dari urea padat. Kalau nanam timun, terong, tomat ngambilnya dari udah kebanyakan dah. Taruh udah ya. Oke. Tabur gitu ya. Ini kita ambilkan dari urea ya yang padatnya. Tapi udah kecampur tanah sedikit ya. Oke. Bisa izin duluan, Pak. Gak apa-apa ya, Pak ya? Gak apa-apa. Oke, langsung disiram lagi pakai pembenah tanah. Nah, sekarang pakai pembenah tanah ya. Disiram lagi, Mas. Ya. Ya, itu. Oke, ambil lagi dikit. Taruh sebelah sana karena mau kita pasang mulsa. Taruh sana. Oke. Nah, sip. Mantap. Mantap. Sekarang pembenah tanah ya. Tadi air pertama air biasa. Ini pembenah tanah sampai basah betul.
Ini ukuran bedengannya 80 cm lebarnya. Kalau panjangnya menyesuaikan lahan masing-masing. Tapi kalau di konsep pendapatan harian kemarin minimal berapa panjangnya? 10 meter. 80 cm kali 10 meter dengan ketinggian 20 cm. Pembenah tanahnya 250 mili per tangki ya. 250 per tangki itu Bapak Ibu bisa dapat 5 bedeng kalau ukuran 10 meter ya. Oke. Baru habis ini kita tutup Bapak Ibu. Tutupnya pakai apa? Kalau Bapak Ibu nggak punya mulsa, bisa pakai jerami. Pakai daun-daun kering, baralak lah kalau orang Sunda gitu ya. Atau pakai mulsa. Ini kita pakai mulsa. Per meter di online banyak Pak. Banyak ya. Enggak, 1 meter ini. 1 meter lebih kayaknya. 120. Ya, oke, diukur dulu, kemudian dipotong. Diukur dulu, dilebihkan Mas dikit. Ah, segitu. Nah, segitu. Tarik. Nah, itu potong mana pisaunya? Oh, di meja. Golok itu golok. Golok, ya. Toko pertanian juga banyak, Ibu. Pak KP, maaf Pak KP. Ini kan di lahan yang dataran dingin ya. Kalau yang di dataran rendah tur panas 33 derajat, bagus nggak pakai mulsa seperti ini? Tergantung, ini tujuannya mulsa ini apa tuh tujuannya? Pertama memang untuk supaya tidak tumbuh gulma. Iya, supaya kita mengurangi tenaga kerja pembersihan lahan yang kedua setelah kita tanam. Yang kedua, supaya karena dia rumputnya tidak tumbuh, akhirnya nutrisinya tidak rebutan dengan gulma. Sehingga memaksimalkan pemakaian pupuk itu untuk tanaman pokok. Gitu ya. Takutnya kan kalau dipakai plastik begini datarannya udah panas, itu takutnya bawahnya itu makin panas. Enggak, asal yang putihnya yang di atas. Oh, putihnya yang di atas. Iya, kalau hitam yang di atas tambah panas bawahnya. Kita namanya belum pernah lihat. Iya, jadi Posisinya yang putih harus ke atas. dia putih di atas ya. Pak, kemarin kan TT-nya kan diambil 20 kan kemudian yang digemburkan 20 lagi. Berarti kalau ini naik 20 berarti ketambahan tanah lagi. Ya, kalau itu untuk tanah kritis. Tanah yang susah diolahnya, yang benar-benar tandus, kering, berbatu. Kalau saya jelaskan dari awal, ini beda dengan prakteknya hari ini, ya kan? Karena ini tanah gunung, nggak pakai ini juga tuh nanamnya tumbuh semua ada ya kan. Ini contoh, saya praktekkan gini biar Bapak Ibu bisa praktekannya di tempat masing-masing. Jelas? Ayo ganti, tarik sebelahnya tarik. Ayo Pak dibantu Pak. Tarik ya. Tarik sambil ditarik ya, tarik biar rapat. Ayo yang bisa bantu sebelah sana, gak usah takut salah. Tusuk aja udah gitu ya. Ya. Ya, kenceng rapat ya. Ini Pak, tusukannya Pak. Maaf. Kalau tanam sayuran apa perlu juga mulsa? Kalau jarak tanamnya 20, 15 boleh Pak. Tapi kalau kangkung 5 cm kali 5 cm enggak pakai juga nggak apa-apa. Ini untuk mengurangi pertumbuhan gulma. Gitu ya. Sampai ngerti, ingat kalau begini itu besok kita juga ya. Iya bagus, tak kira begini sampean. Pak Mami udah lulus ini. Lulus. Kelihatannya muda. Agak tarik Mas. Oh, kurang tarik ke sini. Ya akan digulung nggak apa-apa gitu ya, Oke. Nah, tinggal Bapak Ibu bolonginya nunggu 7 hari gak apa-apa. Jadi setelah semprot pembenah tanah ini biarkan 3 sampai 7 hari, biar kerja aja maksimal dulu ya.
Nah, biar kerjanya maksimal dulu. Baru dibolongi ya. Bolonginya ini sesuai jaraknya Ibu Bapak Ibu mau nanam apa. Kalau tanaman kangkung nggak pakai ini juga mulsa ada apa-apa. Ini nanti dicupot ya. Kemudian baru tanam kangkung setelah 3 atau 7 hari. Ya, kalau tanamannya yang ada jarak 20 cm kali 20 bisa pakai dibolongi. Mana pembolongnya? Bah, pembolongnya samping tuh. Nah, Pak Haji, nah itu pembolong. Nah, ini. Monggo Mas. Bolongi ya. Ini bolongannya modelnya ada 2, ada yang dikasih panas, ada yang ini ya tengah dulu, ya oke, tengah dulu biar enak. Trek. Nah, ya, oke. Terus begitu. Oke. Udah segitu aja contoh aja nih ya. Contoh nanti jaraknya berapa. Ini ya ini sekitar setengah meter ya Mas ya. Nah. Nah. Ya. Kalau dalam-dalam ya Pak lubang ini. Iya, cukup aja segitu kena aja ini kayak gini. Ya ini di sini satu lagi masih bisa, situ masih bisa ya. Kalau jarak tanamnya 20 atau 15 masih bisa Bapak Ibu 2 kali. Kurang. Kalau jarak tanam tergantung tanamnya tingginya itu seberapa nanti Mas. Disesuaikan aja. Kalau cabai cukup 2 atau 1 tengah, 1 sebelah pinggirnya untuk tumpang sari dengan sayur biasa bisa. Bisa gitu atau tengah cabai bisa seperti itu ya. Sampai sini kira-kira jelas Bapak Ibu cara pembuatan pengolahan bedengan? Bisa dipraktekkan ya? Oke, jadi intinya ketika kita mau menghidupkan lahan pertanian, ya pengolahan lahan. Tadi dengan rumusnya apa tadi? Obati. O-nya apa? Olah dengan baik. B-nya? Beri pupuk yang berkualitas. Kemudian A-nya? Adakan drainasenya ya, airnya disiapkan buat nyiramnya dipermudah, buat jalan air kalau hujan nggak sampai menggenangi gitu kan. Kemudian T-nya? Tinggi bedengan minimal 20 ya. Kemudian I-nya? Jangan lahannya sudah jadi jangan dijak-injak. Kalau begini kan eman. Tadi padat lagi nanti ya. Nanti untuk cara penanaman dan sebagainya Bapak Ibu bisa ditanyakan di grup nanti ya. Perlakuan selanjutnya cara mengaplikasikan ya seperti itu. Jadi kalau setelah begini tinggal ditanami kalau udah 7 hari. Setelah tanami katakan dia udah mulai ngelilir ya. Hidup itu bisa dikasih urea padat atau urea cair ya. Dikasih urea padat kan sudah ada, dikasih urea cair per minggu 1 kali sampai panen. Kemudian dicemprot JPT pungi insek, JPT mik per minggu 1 kali sampai panen. Itu aja ya. Kalau dia berbuah, pas fase perbuahan dikasih KCL. Tapi kalau sayur ya nggak cukup itu aja, urea sampai JPT mik. Ya. Nyemprotnya kalau JPT mik sebaiknya karena di daunnya itu sebelum jam 7 atau setelah sore jam 4 sore mataharinya sudah berkurang. Karena kalau langsung kena daunnya, kena sinar matahari, dikasih JPT mik biasanya terbakar. Nah baru kalau sudah pas panen Bapak Ibu tinggal nggak usah dibongkar, tinggal pakai ada istilahnya songkongan yang buat ngambil bolongannya itu, ya itu sudah diambilkan, dikeluarkan, ditambahi dengan media yang baru. Apa? Abu lagi atau arang sekam lagi, kemudian kompos lagi, semprot lagi pembenah tanah, dibiarkan dulu lagi, terus tanami lagi. Terus sama seperti itu kalau jenis tanamannya sama. Jelas? Ya? Ya kalau bisa dibedakan, katakan seminggu sekali ya. Hari ini, besok nih setelah 3 hari tanam kita kasih urea cair. Ya 1:10 ya dikocorkan di bawahnya dikocorkan. Nah kemudian katakan hari Senin, hari Rabunya kita kasih JPT mik. Begitu juga ketemu Senin lagi kasih lagi urea. Ketemu Rabu lagi semprot lagi sama JPT mik. Tapi ngelihat kondisi tanamannya. Kalau tanamannya sudah bagus segala macam ya biarkan dulu ya. Jelas Bapak Ibu? Pak. Monggo. Untuk yang jadi lubangnya kalau setelah panen yang disemprot pembenahan cuma yang lubang-lubangnya. Yang lubang-lubangnya aja. Ya, yang lubang-lubangnya aja yang mau kita tanami itu. Dikasih media lagi, abu lagi dimasukkan, kompos padat lagi ditambahi, kemudian semprot pembenah tanah lagi semua, dibiarkan lagi 3 hari baru tanami lagi. Nah, dicampur di luar dulu enggak apa-apa. Arang sama apa? Kompos. Boleh diaduk dulu, dimasukkan ke situ buat ngisinya ya. Boleh, enggak apa-apa. Aplikasi Pak, aplikasi daripada CPT Max itu apakah disemprot ke
tanaman lalu sampai ke akar atau dikocok? Ke tanaman sama batang aja. Dan tujuannya memang supaya tidak kena penyakit. Ya, insek. KCL, Kalau KCL sama di batang sama di daunnya. Ya. nutrisi, Nutrisi kayak urea cair gitu dan itu dikocorkan, Pak. nutrisi ya. Iya, dikocorkan. Nutrisi kayak nutrisi jeroan. Iya, jeroan ikan segala macam dikocorkan aja di dekat dia di pohonnya. Jelas Bapak Ibu? Oke, terima kasih ya. Kita sudah waktunya isoma, matur suwun sangat nggih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikian rangkaian praktek hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.